Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Rumah. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Nah, apa itu pecahan? Pecahan itu adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, apa itu pembilang dan penyebut? Kita lihat dalam bentuk pecahan yang pola gambar terlebih dahulu. Kita lihat ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah lingkaran nih. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, ya, dibagi menjadi 4 bagian. Kita lihat di sini yang diarsir ya, kita arsir ini satu bagian dari seluruhnya. Nah, berarti bentuk pecahan jika ada gambar seperti ini adalah satu bagian ya yang diarsir dari 4 ya, jadi 1 dari 4 atau 1/4. Nah, 1 ini adalah pembilang ya, 1 itu pembilang, yang 4 itu adalah penyebut ya. Jadi kita lihat yang atas itu menjadi pembilang ya. Yang atas berarti angka yang atas selalu menjadi pembilang dan yang bawah itu penyebut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nih, jika kita lihat di sini ada sebuah persegi ya, persegi dipotong menjadi beberapa bagian ya. 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Nah, berarti kita lihat sini ada 8 bagian yang sama besar. Kita hitung semuanya ada 8 ya. Jadi ada 8 segitiga yang bentuknya sama. Kemudian yang diarsir, kita lihat di sini yang diarsir ada berapa bagian? Kita lihat ya, ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Berarti bentuk pecahannya adalah 3 dari seluruhnya. Seluruhnya ada berapa bagian? Ada 8. Berarti bentuk pecahan dari gambar ini adalah 3/8 ya. 3-nya itu adalah yang diarsir, 8-nya itu adalah seluruh bagian dari kotak-kotak ini yang kita bagi menjadi segitiga-segitiga ya. Oke, kemudian kita lihat ke soal selanjutnya yang sebelah kanan ini ya. Kita lihat di sini ada bentuknya itu juga persegi. Ceritanya di sini persegi yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ada 9 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat juga di sini yang diarsir ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti bentuk pecahannya adalah 7/9. Nah, jadi 7 bagian yang diarsir dari 9. Kemudian kita lihat di sini ada juga bentuknya garis seperti ini. Kita lihat di sini ada sebuah garis yang dipotong menjadi beberapa bagian. Kita lihat ya, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, ada berapa bagian? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis itu dipotong menjadi 5 bagian. Kita tulis saja dari yang paling ujung itu adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini adalah pecahan, berarti kita ingin tahu berapa bagian setiap garis ini. Kita lihat ya, berarti semuanya dibagi 5 karena tadi garisnya dibagi 5, berarti 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Jadi semuanya dibagi 5 kecuali garis yang awalnya, yang nolnya ya. Oke, kita lihat sekarang membandingkan pecahan. Nah, kita lihat ya, membandingkan pecahan itu kita harus ingat 3 poin atau 3 simbol. Simbolnya itu adalah apa saja? Apakah lebih besar ya, lebih besar,
atau pecahan yang satu itu lebih kecil ya, atau pecahannya itu adalah sama ya. Jadi ada 3 simbol nih, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama adalah soalnya apa ya kira-kira? Kita lihat 3/5 ya. 3/5 itu jika dibandingkan dengan 1/2, itu simbol yang paling tepat yang mana? Kita lihat di sini. Caranya adalah teman-teman perhatikan penyebut di kedua bilangan ini ya. 5 dengan 2, KPK-nya itu berapa? Ya, kita cari KPK-nya. 5 dengan 2 adalah 10. Kita tulis 10 ya. Kemudian caranya adalah 10 dibagi 5, kemudian hasilnya nanti dikalikan dengan 3. Oke, 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 kali 3 hasilnya 6. Kita tulis. Kemudian yang satunya juga sama, 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. Kemudian 5 dikalikan dengan atasnya, jadi dikali 1 hasilnya 5. Nah, kita lihat ya, di sini udah sama 10-nya. Atasnya berbeda, 6 dengan 5. Kita lihat 6 dengan 5. 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Yang pasti lebih besar ya. Kita lihat berarti 6/10 itu lebih besar dari 5/10. Gitu ya. Itu cara biasanya itu disampaikan di sekolah. Nah, tapi ada juga cara yang lebih simpel. Menurut Teteh sih ini lebih simpel ya. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu soalnya ya. Sebentar, kita tulis agak bawah ya. 3/5 dibandingkan dengan 1/2. Nah, caranya kita silangkan saja ya. Yang atas ini kita silangkan ke bawah. Jadi panahnya dari atas ke bawah ya, tapi menyilang gitu ya. 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, kemudian yang ini 1 pun disilangkan, dikalikan ke bawah. 1 dikali 5 berapa? 5. Baru deh kita lihat 6 dengan 5 ya. 6 itu lebih besar dari 5, berarti bentuknya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tanda yang lebih besar itu seperti apa atau lebih kecil seperti apa, kita lihat di sini ibaratnya adalah sebuah buaya. Nah, buaya itu kan mulutnya besar ya. Kita lihat. Nah, mulutnya ini akan makan yang lebih besar. Berarti kalau misalkan yang besarnya itu ada di sebelah kiri, maka mulutnya mengarah ke sebelah kiri. Gitu ya. Begitupun kalau misalkan yang besarnya itu ada di sebelah kanan, maka nanti mulut buayanya akan ke sebelah kanan. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk soal yang tadi tandanya sini ya, karena 6 lebih besar dari 5 ya, mulutnya ke sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat ya, soal nomor 2. Pertanyaannya adalah kita akan membandingkan antara 2/7 dengan ya 2/7 dibandingkan dengan 5/8. Nah, langsung saja kita kerjakan dengan cara silang ya. Kita lihat 2 disilangkan ke 8. 2 dikali 8 berarti berapa? 16. Kita lingkari. Kemudian yang 5 disilangkan dengan 7. Kita kalikan dengan 7, hasilnya 35. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih besar. Mulut buaya ingin yang lebih besar, 16 atau 35. Berarti mulut buaya akan menghadap ke arah yang mana? Ke kiri. Berarti lebih kecil gitu ya. 16 lebih kecil dari 35. Jadi gitu ya bacanya ya. 2/7 lebih kecil dari 5/8. Begitu. Nah, kemudian kita lihat soal selanjutnya. Soal ketiga. Kita ingin membandingkan antara 3/6 dibandingkan dengan 5/10. Kita lihat ya.
3/6 dengan 5/10. Langsung 3 dikali 10 kita silangkan, kita kalikan, hasilnya 30. Kemudian 5 juga dikali dengan 6. 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, karena 30 dengan 30 itu sama, maka tanda yang paling tepat adalah sama dengan. Nah, gitu ya. Jadi, ada yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, kita lanjut materinya ke pecahan senilai. Nah, aturan untuk pecahan senilai adalah bentuk paling sederhananya, ya, bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut adalah sama, ya. Jadi bentuk paling sederhananya sama. Nah, kita tulis ya, bentuk paling sederhananya sama. Maksudnya apa? Kita lihat contoh di sini, 1/4. Jangan 1/4 deh, kita ganti 1/2 aja. Nah, caranya adalah kita lihat penyebut dan pembilangnya sama-sama, misalnya dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 dikali 2 juga 4, berarti 2/4. Sekarang dikali 3. Sama-sama dikali 3, kemudian dikali 4, ya, berarti 4/8 dan seterusnya. Nah, kita lihat bentuk sederhananya adalah sama, ya. 2/4 dengan 3/6 dengan 4/8 itu sama. Ketika disederhanakan akan menjadi 1/2. Kita lihat contoh soal, ya. Kita lihat contoh soal. 2/3 sama atau senilai dengan ini titik-titik per, ya, yang ditanyanya adalah pembilangnya per 18. Nah, kita lihat soal ini. Yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui itu kan penyebutnya, ya. Ini 3, ini 18, ya. 3, ini 18. Nah, 3 dikali berapa biar jadi 18? Dikali 6. Maka yang atas pun atau pembilangnya kita juga kalikan dengan 6. Berarti 2 dikali 6 hasilnya adalah, ya, hasilnya 12. Nah, berarti 2/3 senilai dengan 12/18. Yang kita cari adalah tadi 12-nya, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. 2/7, ya, sama dengan atau senilai dengan 6/titik. Kita lihat. Nah, ini juga mudah, ya. 2 dengan 6 kan sudah diketahui, ya. 7 dengan titik-titik. Nah, berarti 2 dikali berapa biar menjadi 6? Berarti 2 dikali berapa? Kali 3. Berarti 7 juga dikali 3. Mudah saja, ya. 7 dikali 3 hasilnya 21. Berarti kotak yang tadi yang ditanyakan adalah hasilnya 21. Nah, jadi 2/7 itu senilai dengan 6/21, gitu, ya. Kemudian soal selanjutnya, soal ketiga. Nah, ini agak cukup mulai sulit nih. Saya udah kasih soal yang agak lebih sulit sedikit aja, ya. Kita lihat ada pertanyaan 3/6 senilai dengan 7/titik-titik. Nah, kita lihat, ya, yang di kotak itu yang kita belum tahu, kita cari. Bagaimana caranya? Kita lihat 3 itu kan tidak bisa menjadi berapa, gitu, ya. Nah, sekarang 3 dikali berapa biar jadi 7 kan itu tidak bisa, ya. Makanya kita sederhanakan dulu dari 3/6, ya. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, ya. 6 dibagi 3 2, berarti 1/2, ya. Berarti 3/6 itu senilai dengan 1/2. Nah, sekarang kita tulis saja di sini, kan 1/2-nya tulis di sebelah kanan. Nah, sekarang kita menghitungnya mundur, berarti ke kiri. Kita lihat, ya, 1 ke 7. 1 dikali berapa biar jadi 7? Dikali 7. Nah, begitupun yang bawahnya nih, penyebutnya 2 juga dikali 7. Berarti 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Maka tulis di kotak yang ditanyakan itu adalah 14. Maka
3/6 senilai dengan 7/14. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini mirip-mirip dengan soal nomor 3 ya. Jika ada pertanyaan 18/24 ya, 18/24 senilai dengan titik-titik per, nah pernya ini lebih kecil nih, per 16 ya, per 16. Kita lihat 18/24 senilai dengan titik-titik per 16. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat seperti tadi ya, 24 itu kan tidak bisa langsung dibagi menjadi 16. Makanya kita sederhanakan dari 18/24. Coba kita lihat sama-sama bisa dibagi 6 ya, sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Berarti 3/4. Ya, 3/4-nya lalu kita tulis di samping kotak tadi. Kemudian kita lihat di sini 4 kali berapa biar jadi 16? Dikali 4. Nah, berarti yang atasnya pun harus sama-sama juga dikali 4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Betul ya? Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah 12. Artinya 18/24 senilai dengan 12/16. Nah, semoga dipahami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Silahkan share jika bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.